Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Andrianto dari kelas LA65 dengan NIM 2502014860. Hari ini saya akan membuat video tentang penawaran umum perdana untuk mata kuliah Capital Market. Pertama, penawaran umum. Pengertian penawaran umum atau biasa disebut initial public offering jika kita merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK 04/2017 tentang penawaran umum oleh pemegang saham dapat kita artikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, di mana emiten ini merupakan perusahaan yang menjual sahamnya kepada khalayak ramai atau publik. Penawaran umum ini juga dapat dianggap sebagai cara emiten atau perusahaan untuk menggalang dana dalam mengembangkan perusahaannya. Dan apabila perusahaan menjual sahamnya kepada publik, maka perusahaan ini sedang melakukan proses yang namanya go public. Nah, tata cara perusahaan melakukan go public itu ada 4, di mana ini kita sebut sebagai mekanisme perusahaan melakukan go public, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak underwriter. Nah, underwriter ini adalah seorang profesional yang membantu perusahaan untuk go public. Biasanya buat menemukan underwriter ini di sekuritas. Nah, underwriter inilah yang akan membantu company untuk menyiapkan berbagai dokumen persiapan go public sebelum diserahkan kepada BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah pengajuan dokumen kepada BI. Nah, setelah dokumen pengajuan lengkap, BI akan mempelajari seluruh dokumen dan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut. Nah, BI juga akan meminta pengurus, underwriter, dan profesional lainnya untuk mempresentasikan alasan perusahaan tersebut layak melaksanakan IPO. Nah, jika perusahaan tersebut memenuhi persyaratan, maka BI akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham. Nah, yang ketiga ada menunggu persetujuan OJK. Persiapan selanjutnya dari IPO adalah company memerlukan dokumen pendukung seperti prospektus kepada OJK. Apabila OJK telah mengeluarkan izin, perusahaan dapat merilis prospektus singkat di media dan melakukan penawaran awal atau book building. Yang keempat, ada perusahaan dapat melakukan penawaran umum kepada publik. Setelah langkah sebelumnya selesai, barulah perusahaan dapat melakukan public offering serta melakukan pencatatan dan perdagangan di BI. Kemudian, barulah BI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham beserta kode saham atau ticker kode untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Nah, selanjutnya ada alasan perusahaan melakukan penawaran umum. Terdapat beberapa alasan umum bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana, yaitu perusahaan memerlukan tambahan modal, yang kedua meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan, yang ketiga menambah potensi untuk berkembang pesat. Nah, sekiranya jika perusahaan berhasil dalam melaksanakan go public ini atau menjual sahamnya kepada masyarakat, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang secara umum dapat kita secara garis besar itu bisa dikatakan ada 3 keuntungan, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana segar dalam jumlah besar dan diterima secara sekaligus. Yang kedua, biaya go public termasuk ringan atau low of cost of fund jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya seperti meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, tidak memiliki kewajiban keuangan secara pasti seperti halnya dengan menerbitkan obligasi. Beban finansial berupa dividen bukan keseharusan. Nah, beban dividen ini sifatnya ditargetkan dengan mengacu kepada laba yang diperoleh perusahaan serta besaran tersebut diputuskan berdasarkan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, keuntungan terakhir yaitu adalah peningkatan publikasi perusahaan. Hal ini terjadi karena secara otomatis perusahaan akan lebih baik diekspos media, investor, dan lembaga. Namun dibalik terdapatnya keuntungan dalam perusahaan jika melakukan IPO, terdapat juga konsekuensi perusahaan jika melakukan IPO tersebut. Yang pertama, ada butuh biaya yang besar. Nah, perusahaan yang melakukan IPO ini biasanya memiliki kapitalisasi yang besar. Biasanya mereka mengeluarkan untuk go public terbilang cukup mahal karena mereka harus membayar berbagai biaya. Biaya yang dikeluarkan seperti biaya konsultan hukum, underwriter, angkutan publik, notaris, pencatatan administrasi saham, penitipan kolektif saham, dan sebagainya. Yang kedua, berbagai kepemilikan saham dengan investor pasar modal atau berbagi kepemilikan. Nah, masuknya investor publik membuat pemegang saham berdiri dan tidak punya kepemilikan sahamnya secara penuh dan harus membagi suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Namun pemegang saham pendiri tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali selama kepemilikan yang dimiliki masih 50% dari keseluruhan saham investor lainnya.
Selanjutnya adalah syarat IPO. Nah, sebelum perusahaan ingin melakukan IPO, sebaiknya perusahaan melihat ada beberapa syarat jika perusahaan ingin menawarkan penawaran umum perdana atau IPO. Yang pertama itu memiliki aset nyata atau real asset minimal 100 miliar, di mana untuk melakukan IPO ini adalah salah satu syarat utamanya adalah memiliki real asset minimal 100 miliar. Aset ini nyata, ini merupakan total aset yang sudah dikurangi beban pajak. Besar nilai aset bisa jadi bukti kalau perusahaan tersebut mampu mengelola asetnya dengan baik, sehingga modal yang mereka dapat dari initial public offering dapat mereka kelola dengan baik. Yang kedua, ada memenuhi syarat akuntansi dan keuangan. Perusahaan yang berencana melakukan IPO harus berjalan minimal 1 tahun dan memiliki perhitungan akuntansi dan keuangan yang terkelola rapi. Selain itu, perusahaan tidak boleh alami kerugian selama 2 tahun terakhir. Nah, terdapat batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Syarat terakhir dari IPO adalah jumlah saham yang akan company tawarkan atau perusahaan tawarkan. Jumlah minimalnya adalah 150 juta lembar saham. Selain itu, jumlah minimal pemegang sahamnya adalah 500 orang. Sementara itu, harga per lembar sahamnya harus 100 perak atau lebih. Nah, kesimpulannya adalah penawaran umum perdana atau initial public offering atau biasa kita sebut IPO adalah penawaran saham terbuka kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Perusahaan yang akan go public harus memenuhi syarat dan siap mengeluarkan biaya besar hingga saham mereka dapat investor beli di pasar perdana. Meskipun begitu, banyak keuntungan didapat apabila telah melakukan IPO, di antaranya kemudahan akses pendanaan dari pasar saham, peningkatan kepercayaan untuk mendapatkan akses pinjaman, membuat citra baik bagi perusahaan, dan masih banyak lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.